mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan materi pembelajaran dan memilih salah satu masalah serta merumuskan dalam bentuk hipotesis yang mendorong siswa untuk membangun pemahaman dan membiasakan mereka untuk menemukan serta merumuskan masalah secara mandiri. Yang ketiga, data collection, di mana siswa belajar secara aktif mengumpulkan dan mengaitkan pengetahuan yang sudah dimiliki dengan berbagai informasi yang relevan. Yang keempat, data processing, di mana siswa mengolah dan menafsirkan data atau informasi yang telah dikumpulkan, sehingga siswa dapat mengklasifikasikan objek, menyampaikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis, mengaplikasikan konsep atau logaritma ke pemecahan masalah, menggunakan prosedur atau operasi yang tepat. Dan yang terakhir ada langkah keenam, yaitu generalization atau penarikan kesimpulan, di mana siswa berdasarkan hasil verifikasi dapat menyatakan ulang sebuah konsep menggunakan bahasa mereka sendiri. Kesimpulannya, berdasarkan hasil kajian yang diperoleh, model pembelajaran discovery learning dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Hal ini disebabkan oleh adanya keterkaitan erat tiap tahapan dalam model discovery learning dengan indikator kemampuan pemahaman konsep matematis yang harus dimiliki siswa. Berikut adapun daftar pustaka dari 13 jurnal yang kami gunakan sebagai acuan untuk penyusunan paper dan PPT. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kelompok 7 atas presentasinya. Dilanjutkan ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, boleh untuk Rida pertanyaannya. Baik, terima kasih kelompok dan moderator. Tadi kan dijelasin kayak tentang discovery learning ya. Saya mau bertanya, bagaimana model discovery learning dapat disesuaikan untuk pembelajaran daring atau hibrid tanpa menghilangkan esensi dari penemuan sendiri? Apakah sudah jelas pertanyaannya kelompok? Sudah jelas, Rida. Makasih. Terima kasih banyak. Boleh dilanjut Aisyah. Oke, terima kasih kelompok. Jadi saya Aisyah Ayu dari kelompok 1 ingin bertanya, apakah ada kelemahan atau keterbatasan dari model discovery learning ini yang ditemukan dalam literatur dalam penelitian kalian? Jika ada, gimana solusinya? Terima kasih. Dilanjut oleh Dinda, silahkan. Baik, izin bertanya, pengertian model discovery learning itu kan tadi dijelaskan bahwa model pembelajaran yang menekankan keterlibatan aktif siswa. Nah, dalam penerapannya, apakah terdapat perbedaan pemahaman konsep matematis antar siswa yang menggunakan model discovery learning dan yang tidak menggunakan model tersebut? Terima kasih. Untuk kelompok mau langsung dijawab atau diskusi terlebih dahulu? Baik, boleh langsung dijawab aja, Gaitsa. Oke. Oke, aku izin jawab pertanyaan dari Aisyah terkait tadi kelemahan dan keterbatasan dari penggunaan model. Nah, terdapat kelemahan dan keterbatasan dalam penggunaan model discovery learning menurut Yuliana tahun 2018, yaitu yang pertama, model discovery learning menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran siswa untuk belajar. Bagi siswa yang memiliki kemampuan kognitif yang rendah, akan mengalami kesulitan dalam berpikir abstrak sehingga akan menimbulkan frustasi. Yang kedua, model discovery learning tidak cukup efisien untuk digunakan dalam mengajar pada jumlah kelas yang banyak, karena waktu yang dibutuhkan cukup lama. Yang ketiga, harapan dalam model discovery learning dapat terganggu apabila siswa dan guru telah terbiasa dengan penggunaan model pembelajaran yang lama. Dan yang terakhir, yang keempat, ada model discovery learning. Ini akan lebih cocok dalam pengembangan pemahaman, namun aspek lainnya masih kurang dapat diperhatikan. Adapun solusinya, menurut Westwood, yaitu yang pertama, proses belajar dibuat bisa secara lebih terstruktur dan hati-hati. Dan yang kedua, siswa memiliki
pengetahuan dan keterampilan awal untuk belajar. Yang ketiga, guru memberikan dukungan yang dibutuhkan siswa untuk melakukan penyelidikan. Seperti itu. Diharapkan dengan kita tahu kekurangan dari model ini itu dapat mempersiapkan pembelajaran yang lebih baik. Seperti itu. Apa menjawab, Aisyah? Oke, terima kasih Yasmin. Oke, sama-sama. Baik, saya izin menjawab terkait pertanyaan Rida, yaitu terkait penerapan metode discovery learning secara hybrid. Nah, untuk mempertahankan esensi penemuan sendiri dalam model di pembelajaran discovery learning, jika pembelajaran dilakukan secara daring ataupun hybrid, menurut kelompok kami di sini guru dapat memanfaatkan berbagai media interaktif seperti simulasi secara virtual, video pembelajaran kontekstual, atau modul digital yang dirancang dengan pertanyaan-pertanyaan pemicu. Di sini guru berperan sebagai fasilitator yang tidak hanya langsung menjelaskan rumus, tetapi siswa diajak mengamati pola melalui simulasi, lalu diarahkan untuk menarik kesimpulan sendiri. Nah, kita juga bisa menggunakan fitur breakout room di Zoom untuk melakukan diskusi secara berkelompok, di mana siswanya nanti akan saling bertukar pendapat dan menemukan konsep secara bersama. Dalam mencari jawaban dari permasalahan yang diberikan oleh guru, siswa ini bisa dapat mencari informasi dari berbagai sumber secara online, misal situs web edukasi, e-book, dan lain-lain, atau guru sendiri bisa merekomendasikan referensi yang relevan. Hal tersebut dapat mempertahankan esensi penemuan sendiri jika model discovery learning dilakukan secara daring. Apakah menjawab, Rida? Menjawab kelompok, terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Ya. Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari Dinda, yaitu mengapa model discovery learning adalah model pembelajaran yang menekankan keterlibatan aktif siswa. Apakah terdapat perbedaan pemahaman konsep matematis antara siswa yang menggunakan model discovery learning dan yang tidak? Jawabannya terdapat perbedaan karena penggunaan model discovery learning kan dalam pembelajaran matematika secara signifikan dapat meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa dibandingkan dengan model pembelajaran yang tidak menekankan proses penemuan. Karena seperti yang tadi kita jelaskan bahwa discovery learning mendorong siswa untuk menemukan sendiri konsep melalui eksplorasi, observasi, dan analisis. Nah, proses ini tuh yang membuat siswa menjadi lebih aktif dan bisa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah pada siswa. Nah, kalau misalnya nggak pakai model discovery learning, misalnya menggunakan metode ceramah nih, siswa itu menjadi lebih cenderung menerima informasi secara pasif, jadinya konsep matematis bisa dipahami secara dangkal dan mudah untuk dilupakan gitu. Dinda, apakah jawabannya yang terjawab, pertanyaan terjawab? Iya, terjawab. Terima kasih, Dewi. Oke, sama-sama. Diberikan ke moderator. Sudah terjawab Ya, semuanya. benar, guys. Oke. Kalau itu boleh ditutup untuk kelompok 7 sesi presentasinya. Baik, sekian dari kelompok 7. Kami mohon maaf bila ada kesalahan, kurang lebihnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam presentasi ini. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk presentasi akan dipresentasikan oleh kelompok 12 yaitu Neiska, Tauri, dan Reina. Apakah kelompok 12 sudah siap? Ini sudah siap, guys. Oke, dipersilahkan. Oke, izin untuk share screen. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Pipit dan juga teman-teman semua. Kami dari kelompok 12 izin untuk memaparkan hasil kajian literatur review kami dengan judul Model Pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dalam meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa SMP pada materi SPLDIV. Ya, di sini ada anggota kelompok, yaitu ada saya sendiri, Tauri Afsar Ara, Reina Aulia Fatihah, dan Neska Salma Safitri dengan NIM tertera. Untuk outline presentasi kami hari ini, nanti akan ada latar belakang, penelitian terkait, rumusan masalah, metode, pendahuluan, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan.
Baik yang pertama itu dari latar belakang, di mana kemampuan komunikasi matematis bukan hanya penting untuk memahami konsep secara mendalam, tetapi juga untuk melatih siswa berpikir logis, kritis, dan sistematis dalam memecahkan masalah. Kemudian, model PBL itu dirancang untuk mendorong siswa untuk aktif menggali informasi, bekerja sama dalam kelompok, serta mengungkapkan ide dan solusi secara verbal maupun tertulis. Dan penerapan model pembelajaran PBL dalam materi SPLDV menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut guna meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa secara optimal. Berikut ada beberapa penelitian terkait dari hasil literatur review kami. Selanjutnya untuk rumusan masalah yaitu bagaimana penerapan model problem based learning atau PBL terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa pada materi sistem persamaan linear dua variabel. Untuk metode penelitian kami yaitu dengan systematic literature review, dengan sampel 12 artikel dari jurnal nasional dan internasional, dan prosedur yang digunakan yaitu dengan mencari kata kunci problem based learning, kemampuan komunikasi matematis, dan SPLDV dengan SINTA 1-6. Berikutnya pendahuluan yaitu pengertian PBL. Kurniawan dan Nuriandadi 2017 menyatakan bahwa model pembelajaran berbasis masalah merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang berlandaskan pada paradigma konstruktivisme yang sangat mengedepankan peserta didik dalam belajar dan berorientasi pada proses kegiatan pembelajaran. PBL merupakan proses pendekatan pembelajaran yang berkaitan dengan masalah dunia nyata sebagai konteks berpikir agar peserta didik memiliki keterampilan dan dapat berpikir kritis dalam memecahkan suatu permasalahan. Kemudian selanjutnya karakteristik dari problem-based learning. Menurut Ares 2012 menjelaskan bahwa karakteristik dari model pembelajaran berbasis masalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, masalah yang diajukan berupa permasalahan pada kehidupan dunia nyata sehingga peserta didik dapat membuat pertanyaan terkait masalah dan menemukan berbagai solusi dalam menyelesaikan permasalahan. Berikutnya, pembelajaran memiliki keterkaitan antara disiplin sehingga peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan dari berbagai sudut pandang mata pelajaran. Kemudian, pembelajaran yang dilakukan peserta didik bersifat penyelidikan autentik dan sesuai dengan metode ilmiah. Berikutnya, produk yang dihasilkan dapat berupa karya nyata atau peragaan dari masalah yang dipecahkan untuk dipublikasikan oleh peserta didik. Kemudian yang terakhir, peserta didik bekerja sama dan saling memberi motivasi terkait masalah yang dipecahkan sehingga dapat mengembangkan keterampilan sosial peserta didik. Yang selanjutnya untuk kemampuan komunikasi matematis, mana istilah komunikasi itu berasal dari bahasa Latin komunis yang berarti sama, communication atau communicare yang berarti membuat sama menurut Hendriana, Uis, dan Notari tahun 2017. Kemudian baru di tahun 1993 menyatakan ada 5 aspek komunikasi matematis, yaitu merepresentasi, mendengar, membaca, diskusi, dan menulis. Adapun indikator kemampuan komunikasi matematis siswa menurut NCTM 2000 itu meliputi memodelkan situasi dengan menggunakan gambar, grafik, dan ekspresi aljabar, mengungkapkan dan menjelaskan pemikiran tentang ide-ide dan situasi matematis, menjelaskan ide dan definisi matematis, membaca, mendengarkan, menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide-ide matematis, serta mendiskusikan ide-ide matematis dan membuat dugaan-dugaan serta alasan yang meyakinkan. Pada materi SPLDV, kemampuan ini akan terlihat saat siswa yang pertama menerjemahkan soal cerita ke dalam model simbolik, kemudian menyusun langkah-langkah penyelesaian dengan logis dan runtut, selanjutnya menggunakan simbol dan notasi matematika yang tepat, menjelaskan hasil penyelesaian baik secara tertulis maupun lisan, serta mengaitkan hasilnya kembali ke konteks soal awal. Oke, selanjutnya ini isi dan pembahasan. Jadi menurut Widyaningsih, Rarung, dan juga Sinan pada tahun 2017, terdapat 5 fase dalam penerapan PBL di kelas, yaitu yang pertama adalah fase orientasi atau pengenalan siswa terhadap masalah, kemudian yang kedua adalah mengordinasikan siswa untuk belajar, setelah itu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, setelah itu mengembangkan dan menyajikan hasil karya, baru yang terakhir guru menganalisis dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah. Secara lebih detail dalam penelitian oleh Pratama
dan kawan-kawan pada tahun 2024, kegiatan pembelajaran yang dilakukan selama proses penerapan PBL yaitu pertemuan pertama, siswa diminta untuk mengidentifikasi perbedaan antara SPLDV dan bukan SPLDV, serta penyelesaian dan bukan penyelesaian SPLDV. Kemudian pertemuan kedua, siswa diminta untuk menentukan penyelesaian SPLDV dengan metode grafik dan metode eliminasi. Pertemuan ketiga, menentukan penyelesaian SPLDV dengan metode substitusi dan gabungan. Dengan instrumen yang digunakan berupa LKPD dan PowerPoint yang telah diuji kevaliditasannya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hafli dan kawan-kawan pada tahun 2019, dikemukakan bahwa pada pertemuan awal-awal itu terdapat hambatan dalam penerapan PBL karena siswa itu membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan mode pembelajaran yang baru diterapkan. Jadi siswa itu belum terbiasa dengan pembentukan kelompok belajar, jadi mereka tuh kurang antusias dalam proses pembelajaran ini sehingga mengakibatkan proses penyerapan materi pembelajarannya juga kurang maksimal. Tapi pada pertemuan-pertemuan berikutnya setelah siswa mulai merasa lebih sudah berhasil menyesuaikan diri, proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini didukung dengan persentase capaian aspek yang diamati secara keseluruhan meningkat dari tiap pertemuan. Menurut penelitian oleh Wijaya dan kawan-kawan pada 2023, mereka itu mengkategorikan indikator kemampuan matematis siswa yang diteliti ke dalam 3 kategori, yaitu yang pertama itu written text, yaitu menulis penjelasan dari jawaban permasalahan secara matematis, logis, jelas, serta terstruktur dan sistematis. Yang kedua itu mathematical expression, yaitu mengekspresikan jawaban ke dalam model matematika hingga mendapatkan solusi secara lengkap dan benar. Dan yang terakhir itu ada drawing, yaitu dapat melukiskan gambar, diagram, dan tabel secara lengkap dan benar. Selanjutnya, setelah diterapkan PBL dalam pembelajaran di kelas, didapatkan hasil berupa yang pertama, penerapan model PBL memberikan pengaruh positif terhadap hasil belajar peserta didik. Yang kedua, suasana kelas terlihat aktif saat proses pembelajaran karena peserta didik berusaha mencurahkan perhatian dan pikiran mereka terhadap permasalahan yang diberikan, serta terjadinya pertukaran informasi melalui diskusi baik dengan teman kelompok maupun dengan teman kelompok lain. Yang ketiga, penelitian ini tidak hanya fokus pada hasil belajar, tetapi keberpengaruhan model PBL ini terhadap hasil belajar peserta didik. Yang keempat, model PBL mendorong peserta didik untuk membangun keterampilan seperti komunikasi, kolaborasi, dan kerjasama. Namun masih terdapat beberapa kekurangannya, yaitu yang pertama, manajemen waktu yang masih kurang efisien. Maksudnya beberapa kelompok menyelesaikan LKPD melebihi waktu yang ditentukan. Yang kedua, pengelolaan kelas yang kurang kondusif saat sesi diskusi kelompok. Yang ketiga, keterbatasan variabel terikat yang diteliti, yaitu hanya berfokus pada hasil belajar saja. Oke, jadi kesimpulan dari literatur review yang telah dilakukan, penerapan model PBL itu dalam pembelajaran SPLDV mendorong siswa untuk berpikir kritis dan menyampaikan ide matematika dalam berbagai bentuk representasi. Melalui diskusi kelompok dan pemecahan masalah kontekstual, siswa tidak hanya belajar menemukan solusi, tetapi juga bagaimana menjelaskan dan mempresentasikan solusi tersebut kepada orang lain. Hal ini secara langsung melatih kemampuan komunikasi matematis siswa. Namun, terdapat beberapa masalah yang masih perlu diperhatikan, di antaranya itu seperti manajemen waktu dan juga pengelolaan kelas agar tetap kondusif. Berikut adalah daftar pustaka jurnal-jurnal yang kami gunakan dalam literatur review. Oke, sekian dari kelompok kami. Mungkin kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih kelompok 12 atas presentasinya. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, Retno, dipersilahkan. Terima kasih, moderator. Izin bertanya kelompok. Pertanyaannya, kemampuan komunikasi matematis siswa itu kan salah satunya dapat terlihat saat mereka mengaitkan hasilnya kembali ke konteks awal. Dalam praktiknya, seberapa sering siswa benar-benar melakukan hal tersebut, dan strategi apa yang bisa digunakan guru untuk memperkuat kemampuan siswa dalam
merefleksikan dan mengaitkan solusi kembali ke masalah dunia nyata. Apakah sudah jelas kelompok? Sudah jelas, Retno. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya boleh Siti Fatimah Zahra. Oke, terima kasih moderator. Tadi kan terdapat 5 indikator komunikasi matematis menurut NCTM. Nah, dari 5 indikator komunikasi matematis menurut NCTM, indikator mana yang paling sulit dicapai oleh siswa berdasarkan hasil kajian kelompok? Terima kasih. Baik kelompok, izin bertanya saya Gaitsa. Dalam konteks model PBL, apakah untuk pembagian kelompoknya itu cukup diajak saja atau ada kriteria tertentu dalam pemilihan kelompoknya? Kemudian untuk mengukur adanya peningkatan dalam kemampuan komunikasi matematisnya dilihat secara kelompok atau individu ya. Terima kasih. Untuk kelompok langsung mau dijawab atau diskusi terlebih dahulu? Oke, boleh langsung dijawab mungkin moderator. Siap. Oke, saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Retno. Tadi yang pertama, pertanyaannya itu kemampuan komunikasi matematis siswa, itu salah satunya terlihat ketika mereka dapat mengaitkan kembali gitu hasilnya ke konteks awal soal gitu ya. Kemudian ditanya dalam praktiknya itu apakah hal tersebut benar-benar terjadi atau tidak gitu. Nah, berdasarkan hasil literatur yang kami temukan gitu ya dari hasil-hasil observasi penelitian-penelitian terdahulu, ternyata itu masih banyak siswa yang tidak melakukan hal tersebut gitu. Jadi siswa itu cenderung hanya fokus pada prosedur gitu, di mana ada fokus hanya pada perhitungan, terus menyelesaikan persamaan-persamaan yang ada tanpa mengevaluasi apakah jawaban mereka itu akan masuk akal dalam konteks masalah tersebut atau tidak. Kemudian biasanya juga adanya kurangnya refleksi gitu, refleksinya kurang dilaksanakan gitu terhadap konteksnya. Jadi biasanya ini kan dilakukan oleh guru nantinya bisa dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berupa timbal balik atau refleksi di soal tersebut. Dan biasanya juga siswa jika jawabannya benar pun itu tidak selalu dapat menjelaskan makna dari jawaban tersebut dalam kaitannya dengan situasi dunia nyata. Kemudian untuk strategi yang dapat memperkuat kemampuan refleksi dan koneksi ke konteks dunia nyata, itu yang pertama mungkin bisa dilakukan dengan prompt refleksi. Ini dilakukan oleh guru, di mana guru itu dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan gitu di setiap akhir soal dengan pertanyaan mungkin dengan apa arti dari jawabanmu dalam situasi ini, kemudian apakah jawaban kamu masuk akal atau tidak gitu. Nah, selanjutnya juga guru dapat dengan membuat rubrik penilaian berbasis komunikasi gitu. Harus membuat penilaian gitu dengan indikator adanya menjelaskan makna jawaban dalam konteks masalah dan menggunakan bahasa matematika yang jelas saat menghubungkan solusi ke dunia nyata. Kemudian selanjutnya juga guru bisa mencontohkan gitu bagaimana menyelesaikan soal secara verbal dengan menunjukkan proses refleksinya dan menggunakan soal-soal yang kontekstual dan terbuka gitu. Jadi soalnya lebih dari satu jawaban yang masuk akal dengan memaksa siswa nantinya untuk membandingkan, menganalisis, dan menjelaskan makna dari tiap kemungkinan jawaban. Serta bisa dilakukan dengan diskusi kelompok dan presentasi, di mana nantinya siswa diminta untuk mempresentasikan jawabannya dan menjelaskan keterkaitannya dengan konteks soal kepada teman-temannya. Mungkin seperti itu. Apakah jawabannya sudah menjawab pertanyaan dari Retno? Sangat menjawab, Tawuri. Terima kasih, kelompok. Baik, terima kasih kembali Retno. Baik, berikutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Zahra. Itu pertanyaannya dari 5 indikator komunikasi matematis menurut NCTM, indikator mana yang paling sulit dicapai oleh siswa berdasarkan hasil kajian? Di dalam pembahasan hasil penelitian yang dikutip, itu terdapat temuan siswa mengalami hambatan di awal penerapan problem-based learning karena belum terbiasa bekerja dalam kelompok atau mereka menyampaikan pendapat mereka. Berdasarkan temuan tersebut, indikator yang paling mungkin sulit dicapai oleh siswa itu adalah indikator yang kedua, yaitu mengungkapkan dan menjelaskan pemikiran tentang ide-ide dan situasi matematis. Hal ini didukung oleh fakta bahwa
siswa cenderung mengalami kesulitan dalam menyampaikan pendapatnya secara lisan atau tulisan, terutama saat belum terbiasa dengan model problem-based learning. Apakah terjawab, Zahra? Sudah terjawab, Najmi. Terima kasih, kelompok. Baik, terima kasih juga. Oke, terakhir saya izin menjawab pertanyaan Geisa tadi ya. Sebelumnya terima kasih Geisa atas pertanyaannya. Jadi tadi pertanyaan itu dalam konteks model PBL, apakah untuk pembagian kelompok cukup diacak saja atau ada kriteria tertentu dalam pemilihan kelompok? Kemudian untuk mengukur adanya peningkatan dalam kemampuan komunikasi matematis, dilihat secara kelompok atau individu. Jadi menurut kajian literatur yang kami baca, sebenarnya untuk PBL itu ketentuan umumnya nggak ada kriteria khusus dalam pengacakan kelompoknya. Tapi kalau misalkan murni diacak itu kan nanti bakal ada kemungkinan adanya ketimpangan antar kelompok ya. Bisa jadi kalau misalkan kita murni diacak itu bisa jadi dalam satu kelompok isinya siswa yang memang dari awal tingkat pemahamannya sudah tinggi atau emang masih rendah. Jadi kalau misalkan murni diajak itu ada kemungkinan akan terjadi ketimpangan antar kelompok. Jadi biasanya untuk mengatasi hal tersebut digunakan itu dari hasil pretest. Sebelumnya biasanya diadakan pretest. Nanti dari hasil pretest itu kan biasanya didapatkan hasil dibagi menjadi 3 kategori ya. Ada siswa dengan nilai rata-ratanya tinggi, rendah, dan juga sedang. Nah, nanti dari 3 kategori itu baru bisa diacak supaya dalam satu kelompok itu mencakup ketiga-tiganya. Jadi nggak dalam satu kelompok itu nggak cuman siswa dengan kemampuan tinggi saja atau siswa dengan kemampuan rendah saja supaya tidak terjadi ketimpangan antar kelompok. Jadi nanti setelah dibagi dari hasil pretest itu baru nanti siswa berdiskusi gitu dalam pelaksanaan PBL-nya. Jadi nanti walaupun mereka bekerjanya secara kelompok, tapi nanti hasil di akhirnya itu kan biasanya ada post test lagi ya. Jadi nanti walaupun mereka bekerja secara kelompok, penilaian pengukuran kemampuannya itu tetap secara individu hasil dari si post test tadi. Jadi walaupun mereka bekerja secara kelompok, pengukuran peningkatan kemampuannya itu tetap secara individu. Gitu, Gaitsa, apakah menjawab? Iya, berarti kalau gitu nggak harus pakai pretest, misal pakai hasil dari bab sebelumnya itu boleh ya, kelompok? Oh iya, itu juga bisa. Jadi sebenarnya tuh mereka cuma untuk mengukur apakah si siswa ini masuk ke dalam siswa yang berkemampuan tinggi, sedang, atau rendah. Supaya nanti dalam pembentukan kelompoknya itu nggak timpang gitu. Jadi semuanya rata. Seperti itu, Gaitsa. Oke, sudah terjawab. Terima kasih, Rena. Oke, terima kasih kembali, Gaitsa. Baik, karena seluruh pertanyaannya telah terjawab, untuk kelompok 12 dipersilahkan untuk menutup presentasinya. Baik, sebelumnya terima kasih untuk moderator. Demikian paparan presentasi dari kelompok kami mengenai penerapan model pembelajaran problem-based learning dalam meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa pada materi SPLDV. Terima kasih atas perhatian Ibu Pipit dan juga teman-teman. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok selanjutnya ada kelompok 1 yaitu Aisyah dan Diki. Apakah sudah siap? Ya, sudah siap. Gaitsa, Oke, izin share. dipersilahkan. Oke. eh, Apakah sudah terlihat? ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi juga Ibu Pipit. Kami izin untuk mempresentasikan tentang strategi pemecahan masalah matematika melalui integrasi kemampuan berpikir komputasional. Yang pertama, outline dari itu sendiri. Yang pertama ada latar belakang, kedua ada rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, keempat ada jawaban rumusan masalah, yang berikutnya ada kesimpulan dan daftar pustaka. Oke, yang pertama ada latar belakang. Jadi berdasarkan National Science Teacher Association atau NSTA, keterampilan fundamental yang harus dikembangkan pada abad ke-21 yaitu keterampilan berpikir dan keterampilan mencari masalah.
oleh Bernard et al. Tahun 2018. Salah satu hal yang dapat dikembangkan dari kemampuan berpikir yaitu berpikir komputasional oleh Denning P. dan Merti tahun 2019. Hal ini karena berpikir komputasional digunakan sebagai pendekatan untuk memecahkan masalah oleh Batu et al. 2022 dan Deliana 2015. Berpikir komputasional merupakan keterampilan dasar mencakup berbagai bidang. Bidang pendidikan juga melibatkan berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah matematika. Hal ini mencakup pemecahan masalah hingga perilaku manusia dengan menggambarkan konsep dasar ilmu komputer oleh Wing tahun 2017. Pemecahan masalah melalui berpikir komputasional tidak hanya menerapkan konsep dalam menyelesaikan masalah, tetapi lebih fokus pada proses menyelesaikan oleh Mang Fingatin et al. Tahun 2018. Oleh karena itu, ini menjadi hal yang penting yang harus dimiliki oleh siswa pada pembelajaran abad ke-21 untuk menghadapi berbagai, berbagai tantangan yang ada. Namun, realitanya pembelajaran matematika berjalan secara monoton. Hal ini mencakup guru memaparkan materi, memberikan contoh dan soal, mengecek jawaban siswa, dan memberikan pekerjaan rumah. Akibatnya, membuat siswa itu kurang tertarik untuk mengembangkan kemampuan berpikir komputasional yang berdampak terhadap kemampuan berpikir komputasional siswa yang menjadi rendah oleh Marcelin et al. Tahun 2022 dan Supiarmo et al. Tahun 2021. Selain itu, kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah juga masih rendah oleh Zulfa 2017. Banyak siswa eh, yang belum terbiasa bahkan kesulitan dalam menyelesaikan bentuk soal problem solving. Salah satu solusi yang dapat digunakan untuk masalah tersebut yaitu dengan menerapkan berpikir komputasional. Yang berikutnya ada rumusan masalah. Bagaimana langkah-langkah berpikir komputasional dapat diintegrasikan dalam penyelesaian masalah matematis. Tujuan penelitian kami itu mengidentifikasi dan mendeskripsikan langkah-langkah berpikir komputasional yang diintegrasikan dalam penyelesaian masalah matematis. Oke, selanjutnya. Oke, dari rumusan masalah yang sudah kita miliki, di sini untuk jawaban rumusan masalahnya, berpikir komputasional merupakan salah satu kemampuan yang wajib dikuasai pada era digital saat ini. Computational thinking adalah proses berpikir secara terstruktur untuk menganalisis, memformulasikan, serta memecahkan suatu masalah. Dalam melihat seberapa baik kemampuan berpikir komputasi seseorang, terdapat indikator yang dapat digunakan menurut Supiarno et al. 2019. Yang pertama itu ada dekomposisi, di mana siswa dapat mengidentifikasi informasi atau menguraikan masalah yang diketahui dari permasalahan yang diberikan, serta mengelompokkannya menjadi kelompok yang logis. Yang kedua ada pengenalan pola, di mana siswa dapat menemukan pola serupa ataupun berbeda yang kemudian digunakan untuk menyelesaikan masalah yang disajikan untuk mendapatkan suatu penyelesaian. Yang ketiga, ada abstraksi, di mana siswa dapat mengubah masalah matematika menjadi model matematika. Keempat, ada berpikir algoritma, di mana siswa dapat menjabarkan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Dan yang terakhir ada debugging, di mana kemampuan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan atau bug dalam program. Oke, yang pertama ada dekomposisi. Ini berarti membagi permasalahan menjadi bagian-bagian kecil, termasuk mengelompokkan elemen terkait untuk menyederhanakan masalah. Siswa menuliskan secara eksplisit apa saja informasi yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari sebuah soal matematika. Dengan begitu, matematika yang tadinya kompleks dapat diuraikan menjadi beberapa submasalah yang terpisah. Oke, aktivitas pengelompokan ini selaras dengan konsep klasifikasi spesies dalam sains. Hal ini digunakan untuk mencegah siswa langsung melakukan perhitungan tanpa memahami struktur permasalahannya terlebih dahulu, sekaligus melatih keterampilan analisis sistematik melalui pengkategorian komponen masalah. Yang kedua, ada pengenalan pola. Setelah submasalah tadi terurai, siswa diajak untuk mencari pola atau keteraturan dalam komponen-komponen tersebut. Misalnya, pada deret bilangan, siswa diminta untuk mengamati apakah selisih atau rasio antar suku selalu sama.
atau pada soal bangun datar, mengingat bahwa luas lingkaran itu sama dengan pi r kuadrat. Hal ini memungkinkan siswa untuk mengingat rumus atau metode yang sudah familiar, sehingga langkah selanjutnya lebih mudah untuk ditentukan. Tanpa pengenalan pola yang tepat, siswa akan kesulitan memilih rumus yang benar dan seringkali terjebak dalam langkah hitung yang tidak relevan. Yang ketiga ada abstraksi. Pada tahap ini siswa diminta untuk mengabaikan detail narasi atau visual yang tidak relevan dan hanya mempertahankan unsur-unsur matematika yang esensial seperti variabel, angka, dan relasi. Hal ini dapat membantu siswa menyusun persamaan atau atau diagram yang benar-benar menggambarkan inti masalah tanpa terganggu oleh bumbu-bumbu cerita yang tidak relevan. Proses ini membuat perhitungan menjadi lebih ringkas serta terarah. Yang keempat, ada berpikir algoritma. Dengan model matematika yang sudah tersedia tadi, siswa menuliskan urutan langkah logis atau flowchart untuk mencapai solusi. Hal ini dapat menjamin bahwa setiap langkah dilakukan secara terurut dan sistematis, sehingga kecil kemungkinan terdapat tahapan yang terlewat atau kebingungan ketika langkahnya kompleks. Selain itu, flowchart juga bisa memudahkan guru dan siswa lain untuk memeriksa alur pemikiran yang dilakukan. Yang terakhir ada debugging. Setelah mendapatkan jawaban, siswa wajib memeriksa kembali melalui substitusi balik ke model asal atau memeriksa kesesuaian langkahnya. Misalnya, memastikan mereka benar mengkuadratkan jari-jari bukan diameter, atau memeriksa bahwa tanda positif atau negatifnya tuh udah benar. Nah, kalau misalnya ditemukan ketidaksesuaian, mereka memperbaiki langkah yang salah sebelum menyimpulkan jawaban akhirnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan konseptual atau numerik yang mungkin terjadi ketika siswa terburu-buru. Ini juga menanamkan kebiasaan cek ulang yang esensial untuk mengukur akurasi. Oke, kesimpulannya, langkah-langkah berpikir komputasional itu diintegrasikan dalam strategi pemecahkan masalah matematika dengan cara memulai dari dekomposisi, yaitu menuliskan data pertanyaan eh pertanyaan utama dan untuk memecahkan soal menjadi submasalah kecil. Kemudian melanjutkan ke pengenalan pola dengan mengamati keteraturan numerik atau struktur geometris untuk memilih rumus atau metode yang tepat. Setelah itu dilakukan abstraksi dengan mengabaikan detail naratif dan menyusun model matematis atau variabel dan persamaan yang ringkas. Selanjutnya dirumuskan algoritma dalam bentuk urutan langkah logis atau flowchart agar proses perhitungan terstruktur. Dan akhirnya setiap solusi diverifikasi melalui evaluasi atau debugging, melalui substitusi balik dan pengecekan konsep untuk memastikan jawaban yang valid. Berikut daftar pustaka untuk memperkuat eh, PPT kami. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kelompok 1 atas presentasinya. Dilanjutkan untuk sesi diskusi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, baik. Yang pertama ada Elvira. Baik, terima kasih moderator. Izin bertanya untuk kelompok. Dalam kondisi pembelajaran matematika yang masih cenderung konvensional di sekolah, menurut kelompok, bagaimana pendekatan berpikir komputasional ini bisa diintegrasikan secara realistis oleh guru? Apakah pertanyaannya jelas? Oke, jelas. Elvira, makasih. Baik, terima kasih. Boleh dilanjutkan dengan Rizka. Baik. Jadi pertanyaannya, bagaimana implementasi berpikir komputasional dapat diintegrasikan lebih lanjut dalam kurikulum untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika di era digital seperti saat ini? Apakah sudah jelas? Oke, jelas. Rizka. Terima kasih. Terakhir ada Kalista, dipersilahkan. Terima kasih moderator. Pertanyaannya apa tantangan utama dalam mengintegrasikan berpikir
komputasional ke dalam pembelajaran matematika di sekolah. Apakah jelas? Eh, jelas sekali, Sta. Terima kasih. Untuk kelompok, mau langsung dijawab atau diskusi terlebih dahulu? Mungkin aku mau coba langsung jawab yang ini dulu, yang tadi pertanyaan Kalista yang terakhir ya. Boleh, Aisyah, Jadi, silahkan. oke. Jadi tadi kan Kalista nanya apa tantangan utamanya dalam mengintegrasikan CT ini ke dalam pembelajaran. Kalau berdasarkan beberapa literatur yang kami baca, tantangan yang ditemukan itu ada pada keahlian mengajar computational thinking yang masih terbatas. Jadi, guru masih kurang dalam memahami konsep computational thinking ini. Dan cara mengajarkannya secara terintegrasi dengan mata pembelajaran lain tuh dia masih kurang gitu. Terus juga karena jadwal sekolah yang sudah padat dengan pelajaran inti, jadi terdapat keterbatasan waktu untuk eh, mengintegrasikan computational thinking ini ke dalam pembelajaran. Terus juga keterlibatan guru yang masih rendah. Jadi guru tuh enggan karena beban kerja tambahan di luar mengajarnya serta skeptis terhadap manfaat akademik dari computational thinking ini gitu. Karena kan guru sekarang beban kerjanya kan banyak kayak yang di luar pembelajaran, pengajaran gitu-gitu. Jadi kayak udahlah pakai yang biasa aja kayak gitu keseringan sih yang ditemuin. Apakah terjawab Kalista? Sudah terjawab, terima kasih kelompok. Oke. Izin menjawab pertanyaan dari Elvira, yaitu dalam kondisi pembelajaran matematika yang masih cenderung konvensional di sekolah, menurut kelompok, bagaimana pendekatan berpikir komputasional ini eh, bisa diintegrasikan secara realistis oleh guru? Oke, menurut kami, yang pertama itu guru itu dapat mengemas soal matematika sebagai masalah dunia nyata atau real life problem yang kompleks, namun dekat dengan kehidupan siswa, ya. Seperti kita menyuruh siswanya itu mengatur anggaran uang jajan. Lalu kita mengajak siswa itu menguraikan masalah menjadi bagian-bagian kecil atau dekomposisi, salah satu langkah dalam berpikir komputasional. Yang kedua, kita eh, bisa meminta siswa itu membuat langkah-langkah sistematis dalam menyelesaikan soal. Misalnya kayak kita menyusun prosedur menghitung luas gabungan bangun data agar siswa itu berpikir logis dan sistematis. Yang ketiga, kita bisa memanfaatkan media visual atau digital yang sederhana. Contohnya kayak gambar kerja dengan skema alur atau flowchart sederhana. Lalu aplikasi ringan seperti GeoGebra dan spreadsheet Excel untuk kita mengeksplorasi pola dan data. Lalu kita bisa menantang siswa untuk menyimpulkan pola umum, buat rumus, dan menebak atau menguji prediksi untuk melatih kemampuan abstraksi dan eh, generalisasi. Yang kelima, eh, ada pembelajaran kolaboratif berbasis proyek. Jadi kita bisa mengajak siswa itu menyelesaikan proyek matematis kecil yang menuntut mereka menganalisis dan menyusun strategi serta mencari solusi alternatif. Contohnya, misalkan kita jika ingin membangun kolam renang, hitung estimasi biaya berdasarkan kayak ukurannya, bahan-bahan yang diperlukan, dan untuk pembangunannya. Eh, apakah cukup, Elvira? Sudah cukup menjawab, Diki. Terima kasih. Terima kasih kembali. Oke. Yang terakhir tadi ada pertanyaan dari Rizka.
gimana implementasi berpikir komputasional dapat diintegrasikan lebih lanjut ke dalam kurikulum untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika di era digital saat ini. Oke, jadi eh, untuk mengaplikasikan atau pengintegrasian berpikir komputasi ke dalam kurikulum ini bisa dilakukan dengan langkah-langkah kayak misalnya yang pertama dia bisa memetakan kompetensi computational thinking ke dalam kurikulum matematika kayak pada tujuan pembelajaran itu bisa dimasukin beberapa unsur komputasi ke dalam tujuan itu. Misalnya kayak eh, siswa mampu mendekomposisi sistem persamaan menjadi langkah-langkah yang lebih algoritmik atau menggunakan abstraksi untuk memodelkan variabel kayak gitu. Terus kalau misalnya untuk ininya eh, unit pembelajarannya mungkin bisa memadukan masalah kontekstual dengan kegiatan computational thinking tadi, misalnya eh, memecahkan deret matematika atau memodelkan transformasi geometri di GeoGebra kayak gitu. Terus juga pastikan setiap fase project tadi itu diuji dan diperbaiki juga kalau ada kesalahan. Terus juga pokoknya dipastikan deh semua komposisi yang ada pada berpikir komputasi itu dilakukan sama siswa kayak gitu. Nah, terus bisa juga mengembangkan bahan ajar atau LKS yang mengarahkan eh, menggunakan langkah-langkah berpikir komputasi. Kayak misalnya ada bagian yang dekomposisinya atau ada bagian abstraknya kayak gitu. Terus di akhir juga bisa ditambahin eh, debuggingnya kayak misalnya suruh siswa untuk mengecek apakah ininya udah benar atau gimana kayak gitu. Terus juga untuk rubrik penilaiannya juga nggak cuma menilai apakah jawaban itu benar atau salah, tapi juga dinilai nih proses siswa menjawabnya tuh udah mengaplikasikan langkah berpikir komputasi belum sih gitu. Terus dikasih skor dari 1 sampai 4 atau berapa untuk kualitas tiap tahapannya kayak gitu. Paling kayak gitu sih Rizka. Apakah cukup? Cukup, Aisyah. Sangat jelas. Oke, terima kasih. Baik, karena semua pertanyaan sudah terjawab, mungkin kelompok 1 bisa menutup presentasinya. Oke, sekian dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih buat teman-teman yang sudah memperhatikan serta menyimak apa yang kami paparkan hari ini. Kami kembalikan lagi kepada moderator. Baik, karena seluruh kelompok sudah presentasi, hari ini totalnya ada 4 kelompok, maka sesi selanjutnya akan diserahkan kembali kepada Bu Pipit untuk masukan dan sarannya. Oke, baik Kak Itza, terima kasih moderator. Ibu beri komentar singkat ya untuk kelompok yang sudah presentasi hari ini. Ada kelompok 6, 7, 12, dan kelompok 1 ya. Betul nggak? Betul, Ibu. Oke, yang pertama untuk kelompok 6 tadi mengenai kemampuan metakognisi. Tadi sudah dibahas pendahuluan dan seterusnya ya. Kemudian rumusan masalahnya adalah bagaimana kemampuan metakognisi siswa dalam pembelajaran matematika. Nah, dalam pembahasan tadi Ibu menyimak hmm, dari slide yang ditampilkan, pembahasan mengenai bagaimana itu Ibu lihat hanya satu slide. Nah, selebihnya itu membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, saran Ibu, karena di sini faktor juga sangat menarik bahasannya, bisa kamu tambahkan mungkin pertanyaan kedua, gitu rumusan masalah kedua ya, faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan metakognisi siswa. Karena tadi apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman juga tadi mempertajam bahasan ya. Jadi Ibu rasa kamu bisa tambahkan pertanyaan kedua untuk makalah yang sedang ditulis.
Mungkin itu. Kemudian kalau dilihat dari pembahasannya ya, mungkin kamu bisa lebih apa ya tadi tuh. Em, Tadi yang dilaporkan dalam slide itu kan lebih kepada tingkat kemampuan metakognisi ya, betul nggak untuk kelompok 6? Cenderung Betul. memiliki tingkat sedang tinggi. Nah, sebetulnya kan yang kita mau tahu bukan, oke, informasi itu bisa saja disampaikan, tapi lebih kepada bagaimana sih kemampuan ini diterapkan dalam pembelajaran matematik gitu ya. Jadi bisa diberikan contoh-contoh dan seterusnya. Nah, itu mungkin yang perlu ditambah dalam pembahasan pada rumusan masalah nomor satu. Nah, adapun faktor-faktor tadi, Ibu rasa kamu perlu menambahkan rumusan masalah agar itu bisa tetap menjadi pembahasan dalam makalah ini. Mungkin gitu ya. Ya, baik Ibu. Terima kasih. Untuk kelompok 7, tadi mengenai model pembelajaran discovery learning, rumusan masalahnya itu tadi kata tanyanya adalah mengapa ya, betul nggak? Betul, Ibu. Oke, mengapa model pembelajaran discovery learning dapat meningkatkan? Nah, em, first impression Ibu saat ngelihat slide kamu itu pertama, slide-nya itu terlalu padat. Ya, sepertinya Ibu pernah sampaikan ya di pertemuan sebelumnya. Slide PPT itu jangan terlalu padat. Kamu tidak mengcopy paste isi makalah pada PowerPoint presentation ya. Jadi tolong diperbaiki nanti saat final presentation agar slide-nya tidak seperti itu lagi. Jadi bukan paragraf-paragraf diisi semua ke PPT ya. Itu ada tekniknya, ada hal yang harus kamu pelajari dalam membuat slide PPT. Silahkan nanti dipelajari secara mandiri, banyak sumbernya. Kemudian eh, pendahuluannya tadi Ibu rasa terlalu panjang ya. Pada saat kamu kelompok 7 mendefinisikan tentang pemahaman konsep, ya itu ada indikator, seperti itu ya kalau nggak salah ya. Iya, benar, Ibu. Terus ada faktor-faktor, itu seperti udah pembahasan gitu. Jadi yang diperlukan adalah bagaimana pemahaman konsep matematis itu didefinisikan dalam makalah ini gitu. Karena kita mau lihat keterkaitannya dengan discovery learning. Jadi dalam pendahuluan itu kita tidak perlu terlalu dalam membuat membuat tulisan mengenai faktor-faktor, mengenai indikator perlu, tapi tidak perlu terlalu apa namanya panjang ya untuk pendahuluan itu sendiri gitu ya. Nah, sementara yang menjadi fokusnya itu adalah jawaban dari pertanyaan, kan seperti itu ya. Jawaban dari pertanyaan. Pertanyaannya kan tentang mengapa, seperti itu tadi ya. Mengapa? Tapi di Iya. kesimpulan tadi Ibu mendapat kesan bahwa belum terjawab karena yang di kesimpulan itu yang kamu nyatakan adalah model pembelajaran discovery learning dapat meningkatkan. Kan kita tidak bertanya apakah model ini dapat atau tidak. Pertanyaannya adalah mengapa. Jadi kalimat pertama dalam kesimpulan itu sangat penting. Jadi tolong dipilih atau disusun kalimatnya, kesimpulannya dengan baik gitu sehingga bisa menjawab apa yang menjadi rumusan masalah dalam makalah ini. Gitu ya. Iya, Ibu. Baik. Maaf, Ibu, saya boleh izin bertanya? Ya, silakan. Iya, waktu pas presentasi terkait rumusan masalah, sebenarnya itu kan kita rumusan masalahnya ada dua ya, Ibu. Yang satu itu terkait indikator atau tentang faktor gitu. Nah, saat itu Ibu juga ngasih saran kalau indikator atau faktornya itu dimasukkan ke bagian pendahuluan saja, Ibu. Itu Faktor bagaimana? apa tuh? Faktor Faktor apa maksudnya? konsep kemampuan konsep yang masih rendah. Oh, Ibu nggak inget ya pernah ngasih masukan itu. Tapi Iya, di pendahuluan itu kamu perlu mendefinisikan apa yang menjadi variabel yang kamu sebutkan di judul.
kamu sebutkan discovery learning, kamu jelaskan secara singkat. Discovery learning itu apa? Kemudian pemahaman konsep itu bagaimana? Nah, nanti dalam pembahasan adalah jawaban dari rumusan masalah, gitu ya. Nah, rumusan masalahnya itu kan kamu pakai kata tanyanya mengapa Iya, ya. Ibu. Maka jawaban pembahasannya pun harus menjawab kata tanya mengapa tadi gitu. Nah, analisis tentang mengapanya ini belum terlihat dalam pembahasan. Justru tadi bobot presentasinya Ibu rasa lebih banyak ke eh, tentang pemahaman konsep, indikator, dan faktor-faktor. Nah, jadi dalam presentasi tentunya nanti yang akan menjadi eh, eh, dominan adalah pembahasan mengenai jawaban dari rumusan masalah begitu ya. Ini